Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, selamat datang dalam podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, saya Fikri Anggareksa. Saya akan memandu episode bertajuk Mencatat Indonesia. Podcast ini terselenggara berkat kerjasama antara Deputi Fasilitasi dan Inovasi bekerja sama dengan Organisasi Riset, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora. Nah, dalam episode kali ini kita akan berbincang atau mengobrol seputar cerita di balik riset kerjasama antara Badan Pusat Statistik dan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Dan telah hadir sebagai narasumber kita salah satu peneliti muda dari Pusat Riset Kependudukan. Beliau seorang perempuan masih muda, energik, dan memiliki passion yang sangat besar terhadap bidang-bidang penelitian yang ditekuninya. Nah, kita sambut bersama-sama Kak Sari Septiani MSc. Halo Kak Sari, gimana kabarnya? Halo Kak Fikri, kabar baik. Gimana dirimu Kak? Ya, alhamdulillah baik. Nah, kita ini kan biasanya, kita juga teman kan biasanya ngobrol di warung kopi atau di warung atau di mana ya. Dan sekarang kita ngobrolnya di depan kamera nih. Iya. Ya. Mungkin sebelum kita ngobrol yang lebih serius nih tentang topik kita pada episode ini, mungkin Kak Sari bisa memperkenalkan diri kepada kawan BRIN secara langsung. Oke. Halo kawan BRIN, nama saya Sari Septiani. Saya merupakan peneliti di Pusat Riset Kependudukan, Organisasi Riset, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora. Bidang kepakaran saya di demografi sosial. Selama saya bekerja di BRIN, saya banyak melakukan penelitian di isu-isu kependudukan. Wah, terima kasih banyak loh Kak Sari atas waktunya, karena saya tahu nih banyak banget kesibukan yang sedang dikerjakan ya, baik riset maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah Kak Sari, kalau ngomong-ngomong tentang cerita di balik riset kerjasama antara BPS dan BRIN ini, sebenarnya pertanyaan pertama saya nih penasaran dulu, ceritanya seperti apa sih? Apa yang mendasari gitu? Wah, ceritanya nih sejarahnya panjang Kak. Ya. Tapi mungkin singkat cerita ya. Ide kolaborasi ini berawal dari diskusi kecil, bahkan mungkin perdebatan cukup sengit lah antara saya dengan salah seorang teman saya di BPS mengenai kelebihan dan kekurangan metode kuantitatif dan kualitatif. Pada saat itu kami memiliki perbedaan pendapat antara kedua metode tersebut yang biasa dipakai di penelitian sosial. Perhatikan dalam metode kuantitatif di mana angka-angka tersebut tidak bisa menjelaskan alasan mengapa seperti itu. Sedangkan sebaliknya di metode kualitatif juga itu seringkali tidak bisa digeneralisasikan gitu, hanya case by case saja gitu. Nah, kemudian pada akhirnya kita berkesimpulan kenapa kita tidak fokus pada kekuatannya saja, yaitu di mana kita coba gabungkan, kita kombinasikan, maka muncullah ide kerjasama ini dan akhirnya kami sama-sama ke lembaga kami untuk merealisasikannya gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini awalnya dari pertemanan ya, dari persahabatan semacam Ya, itu ya. mungkin ya. Kemudian menjadi sesuatu hal yang produktif gitu ya. Iya. Kemudian Kak Sari, terus kenapa sih kerjasama atau kolaborasi ini tuh menjadi penting untuk direalisasikan? Ya, kenapa jadi penting? Dalam hal ini BPS sebagai sebuah lembaga penyedia data-data statistik terbesar di Indonesia yang diperoleh melalui baik sensus maupun survei. Di situ sedangkan sementara itu di BRIN khususnya Pusat Riset Kependudukan di Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora itu biasanya itu bisa dikatakan lihai dalam pakem kualitatifnya. Meskipun di pusat riset saya juga seringkali melakukan survei, tapi biasanya surveinya itu tidak sebesar yang dilakukan oleh BPS dan biasanya juga surveinya itu spesifik terhadap penelitian yang ingin kita kaji. Nah, kemudian ketika itu dikombinasikan, kedua lembaga tersebut bekerja sama dalam sebuah riset kualitatif di mana data-data statistik itu kita coba dalami sesuai dengan fenomena-fenomena yang ada, kemudian isu-isu penting yang ada. Itu hasilnya
sangat komprehensif, Oke. bisa dikatakan seperti itu, dan hasilnya itu bisa bermanfaat bagi perumusan kebijakan. Jadinya nanti kebijakan itu bisa berbasis bukti dan data yang valid, Kak, gitu. Jadi kalau selama ini kan kuantitatif, kualitatif, ada perbedaan pandangan dan Ya. sering terjadi kayak yang Kak Sari tadi bilang. Kayak versus ya. Iya, kayak padahal itu bisa jadi satu dan keduanya bisa dikombinasikan betul. dan bisa menghasilkan suatu hasil yang lebih komprehensif Ya, ya. sepakat. Iya. Tentu kan kerjasama ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ya. Mungkin kawan-kawan BRIN di sini belum mengetahui atau belum paham sebenarnya topik-topik apa yang sudah dikerjakan atau yang sedang dikerjakan dan output yang sudah dihasilkan apa saja sih Kak dari kerjasama ini? Ya, jadi dalam perjalanan 2 tahun riset ini kami selain dari tulisan, tidak hanya tulisan, kami juga menghasilkan video gitu. Untuk tahun lalu misalnya dalam kegiatan analisis tema khusus sensus penduduk 2020 dengan judul penelitian itu pandemi COVID-19 dari perspektif sosial demografi, kami menghasilkan kertas kerja atau working paper, kami juga menghasilkan ringkasan eksekutif atau dan yang terakhir itu kami juga menghasilkan 2 video. Video yang pertama itu berisi perjalanan riset, kolaborasi riset antara peneliti BRIN dengan statistisi BPS di 12 provinsi. Kemudian yang kedua itu videonya itu berupa hasil penelitian yang kita kemas itu dalam bentuk animasi. Kami dibantu oleh teman-teman RMPI dalam hal ini di BRIN. Nah, ini kenapa kami bentuk dalam bentuk animasi, karena kami ingin tidak hanya hasil riset ini menyasar pada akademisi semata, tapi juga bagaimana hasil riset ini bisa dilihat oleh masyarakat umum gitu, Kak. Nah, setelah target dalam capaian output dalam perjanjian kerjasamanya atau PKS itu kita selesai lakukan, biasanya sebagai capaian utama peneliti kan kita ingin melakukan publikasi yang lebih ilmiah misalnya. Nah, kami juga sedang menyusun 2 buku yang rencananya akan diterbitkan internasional dan saat ini dalam proses review. Kemudian kalau kita berbicara di tahun ini, kami juga dalam target PKS kami menghasilkan working paper, kertas kerja, kemudian ada juga film dokumenter singkat, dan yang terakhir itu nanti ada naskah kebijakan. Iya, jadi selain itu lagi-lagi ya, karena memang kita adalah seorang peneliti yang berbasis output, jadi memang nanti di akhir riset kita juga berkeinginan agar riset kita ini data-data yang unik ataupun isu-isu yang menarik itu bisa kita tuliskan di jurnal internasional. Wah, gitu, Kak. Outputnya berarti sangat luas sekali ya cakupan untuk misalnya stakeholdernya itu ada untuk peneliti juga tapi juga untuk masyarakat itu juga ada. Tapi kalau kita flashback lagi Kak, sebenarnya topik-topik apa sih yang sebenarnya sudah dikerjakan dari segi topiknya gitu? Mungkin tahun 2021 itu kita membahas tentang apa, 2022 ini kita membahas apa gitu. Ya, kalau di 2021 itu kan yang tadi saya sebutkan, kita judul penelitiannya mengenai pandemi COVID-19 dari perspektif sosial demografi. Nah, itu menarik Kak, kita melakukan studi kualitatif di tengah pandemi COVID-19 yang lagi ibaratnya itu kasus lagi tinggi-tingginya lah. Nah, di situ peneliti bersama statistisi turun untuk melihat bagaimana sih pandemi COVID dalam perspektif sosial demografi gitu. Selama ini kan yang dilihat itu dari aspek kesehatannya saja, tetapi sebenarnya kalau melihat dari aspek sosial demografinya itu banyak yang bisa kita perbuat untuk kebermanfaatan pembuatan kebijakan. Misalnya kita bisa melihat dari faktor demografi itu untuk melihat kerentanan suatu wilayah gitu terkait sebaran pandemi COVID-19. Nah, itu dampaknya pun bisa juga terdampak pada faktor-faktor demografi gitu, Kak. Nah, untuk yang tahun ini kita tema besarnya itu adalah population and green economy. Nah, itu judul penelitiannya adalah pembangunan ekonomi hijau dan kondisi sosial demografi Indonesia mewujudkan kesejahteraan penduduk dan keberlanjutan lingkungan. Jadi memang kita meneliti mengenai praktik-praktik ekonomi hijau yang sudah ada di level masyarakat, Kak, gitu. Wah. Ya, ternyata topiknya pun dari segi topiknya pun juga sangat beragam, tetapi masih dalam payung sosial demografi betul gitu yang sekali. sangat penting untuk digarisbawahi gitu. Tentu dalam mengkoordinasi ya penelitian selama 2 tahun berturut-turut ini tentu banyak sekali kan hambatan atau tantangan yang dihadapi.
Dan kalau dari sisi Kak Sari sebagai koordinator nih yang sudah berjalan selama 2 tahun ini, apa saja sih Kak sebenarnya? Cerita sedikit tentang tantangan atau hambatannya. Wah, kalau tantangan banyak ya banyak. Kak. Tentu. Ya, jadi kalau misalnya saya ambil satu tantangan terbesar ya di dalam selama saya menjadi koordinator dalam 2 tahun terakhir ini, yaitu adalah bagaimana kita menghadapi culture yang berbeda dari dua lembaga gitu, baik dari sisi paradigma berpikir, kemudian pola kerjanya, dan yang terakhir itu internalisasi isu penelitian maupun studi kualitatif kita gitu, bagaimana metode kualitatif itu bekerja gitu. Nah, misalnya menariknya di riset ini nih Kak, kita itu berkolaborasi tidak hanya kita mengerjakan riset gitu, tetapi kita juga mengajak para statistisi dari BPS untuk ikut dalam riset kita. Nah, di situ kami berkolaborasi bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kita buat. Nah, di situ kan kalau dalam tadi paradigma berpikir nih misalnya nih Kak, kan biasanya kalau statistisi BPS pastinya paradigma itu kuantitatif ya, positivisme itulah. Nah, itu dengan kita yang kualitatif yang mungkin lebih fleksibel ya. Banget ya. Iya benar. Kalau misalnya bisa saja kita yang sudah nyusun proposal sedemikian rupa di lapangan itu sangat dinamis dan bisa berubah gitu kan, walaupun tidak berubah signifikan, tapi itu sangat-sangat dinamis. Nah, sedangkan misalnya cara kerja, kalau cara kerja peneliti sosial dan kualitatif kan biasanya itu lagi-lagi tuh tidak terstruktur gitu. Misalnya lebih terstruktur yang teman-teman statistisi BPS mungkin ya, terencana dan sebagainya. Kalau kita itu lebih ke arah itu kita kerjakan itu sefleksibel gitu, dan itu bisa saja rencananya kita awal seperti itu dan di saat kita pelaksanaan itu berbeda gitu, ataupun misalnya bergeser seperti itu. Nah, untuk itu yang ketiga itu adalah adanya transfer knowledge. Bagaimana tadi internalisasi isu dan mungkin metode kualitatifnya. Dalam PKS perjanjian kerjasama antara lembaga BRIN dengan BPS itu di situ tertera bahwa kita harus melakukan transfer knowledge gitu terkait dengan metode kualitatif dan proses kualitatif sampai pada penulisannya Kak. Nah, disitulah tantangan juga tuh, tantangan tersendiri. Bagaimana kita mentransfer ataupun memberikan apa yang kita miliki, pengetahuan mengenai kualitatif kepada teman-teman BPS yang biasa kuantitatif gitu kan. Itu tuh juga merupakan challenge terbesar, tapi prosesnya menyenangkan gitulah. Kita sama-sama belajar jadinya. BPS juga memiliki kemampuan dalam data-data statistiknya. Nah, disitulah kita juga bisa bertanya apa sih yang bisa diolah dari data-data statistik ini, apa yang bisa melengkapi gitu hasil dari kualitatif gitu dari data-data statistik. Nah, disinilah peran-peran dari para statistisi BPS yang bergabung dalam riset kita gitu Kak. Iya, setuju banget Kak. Kebetulan saya juga terlibat dalam penelitian ini kan juga saya juga banyak sekali belajar dari rekan-rekan statistisi di BPS gitu. Apalagi ya ini tantangan lainnya mungkin Kak dari segi personil kan jumlahnya banyak sekali ya. Itu gimana ya menyatukan ratusan ya, bahkan saya dengar tahun ini tuh ada ratusan, menyatukan ratusan kepala jadi satu itu. Iya. Kalau di tahun kemarin kan hanya 12 provinsi ya. Kalau tahun ini 34 provinsi dan satu provinsi itu berisi 2 peneliti BRIN dan satu statistisi BPS. Challenging banget ya Kak, karena itu kepalanya banyak banget, pemikirannya juga banyak banget gitu. Gimana, apalagi biasanya kan kita proses diskusi itu diskusi kecil ya, yang itu lebih efektif bisa dikatakan gitu, karena semua orang berusaha untuk berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. Tapi lagi-lagi tantangan tersebut tidak membuat kita jadi kendala besar gitu. Kita bisa seringkali ada wadah di mana misalnya kita punya grup sendiri, ataupun misalnya kita sering melakukan pertemuan gitu, ataupun saya meminta tolong pada teman-teman BRIN yang berada di lokasinya masing-masing itu di 34 provinsi untuk sering berdiskusi dengan teman-teman BPS yang sama-sama saling belajar lah gitu ya, untuk bisa ada semacam chemistry yang baik gitu, untuk menjadi sebuah tim yang solid Kak gitu. Sejauh ini sih sangat solid ya. Amin. Iya semoga gitu. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir nih Kak, sebenarnya untuk tahun ini ya output
apa yang ingin dihasilkan itu atau output yang diharapkan gitu untuk penelitian pada tahun ini? Ya, jadi kalau sesuai PKS output yang dihasilkan itu yang dijanjikan adalah berupa kertas kerja atau working paper, kemudian kita juga ada naskah kebijakan, kemudian yang terakhir kita punya film dokumenter gitu, film singkat, jadinya terkait dengan isu kita juga gitu, Kak Fikri. Jadi dalam hal ini kan kita juga berharap bahwa karena isunya itu tentang green economy ya, dan seperti diketahui saat ini Indonesia menjadi presidensi G20. Wah, Nah, ya itu. kami tuh berharap bahwa hasil penelitian kami itu bisa menjadi masukan ataupun bisa tersampaikan dalam beberapa rangkaian kegiatan G20, Kak. Nah, itu kan akan sangat selain dari apa yang diinginkan oleh peneliti untuk mungkin tulisan dalam bentuk ilmiah dan baik dari jurnal maupun buku, tapi kita juga akan merasa kepuasan tersendiri ketika hasil kita itu dapat bermanfaat menjadi basis penyusunan kebijakan gitu, Kak. Nah, di luar itu ibaratnya visi ke depan lah ya, Kak. Ya. Jadi kerjasama ini nggak hanya berhenti di sini aja gitu, Kak. Jadi akan kerjasama lain di dalam kegiatan-kegiatan yang lain juga, yang itu bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun nantinya perumusan kebijakan gitu, Kak. Nah, iya ya. Tentu kita berharap bersama-sama bahwa kolaborasi ini tuh bisa berumur panjang ya, Kak ya. Amin. Amin. Terus mungkin memang ini kan masih ongoing ya projectnya ini. Kalau boleh tahu nih, Kak, kayak sebenarnya sudah ada hasil apa saja sih yang bisa di-share? Mungkin sedikit teasernya aja gitu, teasernya sedikit kepada kawan BRIN. Nanti jadi nggak surprise Jadi lagi. nggak surprise lagi. Tapi Iya. Saat ini memang tim sedang dalam proses penyusunan working papernya ya, kertas kerja tersebut. Kemudian dari tim film juga itu kemarin saya sudah mendapatkan gambaran dari beberapa lokasi yang menjadi tempat mereka mengambil gambar gitu ya. Dan juga di dalam yang krusial ini naskah kebijakannya, Kak, karena memang naskah kebijakan ini kan kita harapkan selesai lebih dulu untuk nanti kita melakukan audiensi dengan para stakeholder terkait gitu dan perumus kebijakan yang nantinya itu juga bisa kita sampaikan pada rangkaian kegiatan G20 tersebut gitu. Nah, hasilnya itu saya bisa katakan menarik banget ya, Kak, karena bayangkan kita menemukan praktik-praktik ekonomi hijau di Indonesia di level masyarakat yang sebenarnya masyarakat itu sudah melakukannya tuh sejak lama gitu, dan mungkin mereka tidak tahu yang mereka lakukan itu adalah kegiatan praktik ekonomi hijau. Nah, itu tuh kami membayangkan jika itu bisa dimaksimalkan dan itu bisa dioptimalkan oleh pemerintah, kita itu akan memiliki semacam ekonomi hijau itu versi Indonesia gitu. Jadinya tidak hanya yang berbasis teknologi canggih ya, yang kebanyakan dalam konsep-konsep green economy, tapi juga bisa berasal dari masyarakat yang mungkin tidak berteknologi canggih, tapi juga ini bisa ibaratnya masuk dalam atau mensupport apa yang menjadi komitmen pemerintah untuk menurunkan gas rumah kaca gitu, Kak. Jadi itulah pokoknya hasilnya yang bisa sedikit saya sampaikan. Masih ongoing project juga betul, kan ya ini. Tapi menarik sekali hasilnya gitu. Tapi kami ini dan kawan BRIN mungkin udah nggak sabar ya untuk membaca atau melihat. Apalagi tadi ada film dokumenter ya. Iya betul, itu dibantu oleh teman-teman RMPI BRIN juga. Iya. Itu film dokumenternya nanti itu kalau boleh tahu nih spill dikit nih tentang apa ya? Aduh, PR ya, Kak. PR. Iya, gimana? Tentang apa dan prosesnya seperti apa sampai sekarang? Ya, kalau mungkin proses secara teknis itu lebih pada teman-teman pembuat filmnya ya, tetapi sampai saat ini sudah sampai proses review awal ya kemarin gitu. Kemudian tema dalam film ini memang tema terkait riset kita gitu, riset kami yang mana itu mengenai population and green economy gitu. Jadi di situ ada 5 aktor dan aktris yang mewakili sektor-sektor yang menjadi kajian kami gitu. Nah, itu ada 5 wilayah di Indonesia. Nanti bisa ditonton pokoknya, Kak.
Ya, kami tentunya pasti sangat menunggu dan tidak sabar ya nanti filmnya Ya, diputar gitu. ya betul. Baik, terima kasih banyak Kak Sari atas waktu dan ya sudah menyempatkan ini di tengah-tengah kesibukannya yang sangat padat nih, saya tahu banget gitu. Tapi sebelum kita tutup nih, mungkin Kak Sari ada semacam kalimat-kalimat penutup untuk kawan BRIN sebelum kita tutup episode pada hari ini. Oke, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa data merupakan sumber kekayaan baru. Jadi seluruh kegiatan maupun program-program strategis sudah semestinya berbasiskan data dan bukti yang valid. Oleh karena itu, kita semua harus membangun ekosistem yang mendukung perumusan kebijakan berbasiskan data yang valid dan bukti yang kuat. Nah, dalam hal ini BPS dan BRIN merupakan lembaga decision support bagi perumus kebijakan. Saya rasa kerjasama ini tidak hanya berhenti pada saat ini saja atau tahun ini saja, tetapi juga akan ada kolaborasi kerjasama lainnya nanti yang jauh lebih besar demi kemajuan bangsa dan negara. Ya, terima kasih banyak Kak Sari atas obrolan kita pada episode kali ini. Baik, demikian akhir dari obrolan kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak Kak Sari sudah menyempatkan hadir. Semoga diskusi ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk kawan BRIN, dan juga bisa untuk kolaborasi antara BRIN dan BPS ini bisa terus langgeng dan terus bisa bermanfaat untuk Indonesia di masa yang akan datang. Sampai jumpa di podcast BRIN selanjutnya. Salam eksplorasi, sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.